Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam program My Way. Satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita. Kita akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan melalui firman kebenaran yang kita dengar malam hari ini. Dan malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali tentang komitmen kita untuk mengikut Yesus. Dan tema kita malam hari ini adalah komitmen mengikut Yesus. Kita baca beberapa ayat yang akan mendasari renungan malam hari ini. Kita baca dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu mengubur Bapakku." Ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ayat 62, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Hari ini kita belajar sama-sama tentang satu tema, yaitu komitmen mengikut Yesus. Dalam bacaan ini, yang sudah kita baca, bercerita tentang reaksi dari Yesus terhadap keputusan dari para murid yang bertekad untuk menjadi pengikutnya. Sama dengan kita. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kasih mula-mula, kita mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan yang luar biasa, kita pasti berkata, "Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Sampai selama-lamanya, aku mau mengikut Yesus." Tapi kita melihat, ada 3 hal yang Allah sampaikan melalui Lukas 9 ayat 57 sampai 62 ini. Beberapa pernyataan yang Yesus katakan. Yang pertama, bagaimana pengakuan bahwa mengikut Yesus itu bukan hanya berarti menyatakan kesediaan untuk mengikut Dia, tetapi juga merupakan satu pernyataan untuk menerima segala konsekuensi saat mengikut Yesus dengan sikap yang kuat, teguh, dan tidak goyah, sekalipun harus menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan. Itulah makna dari perkataan Yesus yang berkata bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, saat kita mengikut Yesus, mungkin kita tidak dihargai oleh orang lain. Saat kita memilih untuk mengikut Yesus, mungkin kita dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kita dikucilkan, bahkan kita ditinggalkan. Tetapi Yesus berkata, "Kalau mau ikut aku," firman Tuhan dalam Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Jadi satu proses yang harus dilakukan setiap hari, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku sampai Maranatha. Bagian pertama. Bagian yang kedua, bagaimana panggilan mengikut Yesus itu berarti kesediaan untuk melepaskan diri dari keterikatan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itu yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 59 dan 60. Pada saat ada orang lain dan Yesus berkata, "Ikutlah aku," tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan Bapakku." Memang jawaban Tuhan Yesus terkesan sangat kurang pantas ya. "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Karena firman Tuhan ini mengandung satu makna yang luar biasa. Saat kita bersedia mengikut Yesus, maka kita harus melepaskan diri dari pola hidup yang lama. Melepaskan diri dari keterikatan dengan adat istiadat nenek moyang kita. Melepaskan diri dari adat istiadat duniawi kita. Melepaskan diri dari keterikatan hal-hal lain yang menjadi berhala dalam hidup kita. Melepaskan diri terhadap mamon atau cinta akan uang yang menjadi akar dari segala kejahatan. Itu harus kita lepaskan. Itu yang dimaksud dengan ayat yang kita baca tadi.
Berarti kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya pada saat kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Dan sayangnya memang ada banyak orang yang saat dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia, banyak yang berdalih karena mereka masih lebih berat kepada hal-hal yang duniawi. Komitmen untuk mengikut Yesus berarti bersedia melepaskan diri dari keterikatan akan hidup yang lama. Bersedia melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu yang ketiga yang tertulis dalam Lukas yang kita baca tadi di dalam ayat 61 dan 62. Saat seorang lain berkata, "Aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Dan Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa artinya ini? Yang ketiga, pada saat kita membuat komitmen untuk mengikut Yesus, maka komitmen untuk mengikut Yesus itu berlaku ke depan. Ya, tidak berlaku mundur atau tidak berlaku surut ke belakang. Berarti pengakuan untuk mengikut Yesus saat kita mengatakan hari ini kita mau mengikut Yesus, maka ini berlaku ke depan. Kalau dahulu kita bisa berkata, aku mau mengikut Yesus, tapi banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lupakan, tinggalkan semua itu, hari ini kita komitmen lagi untuk mengikut Yesus. Berarti, pengakuan untuk mengikut Yesus, komitmen untuk mengikut Yesus adalah kesediaan untuk memberi hidup, waktu, tenaga, pikiran bagi Tuhan. Dan arti kata siap membajak adalah, saat kita memiliki komitmen untuk hidup bagi Tuhan, maka kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi arah hidup kita, dan bagaimana kita harus mulai berjalan di dalam panggilan kita akan Tuhan. Ibarat seorang petani yang membajak sawah, ia memfokuskan pandangannya kepada tujuannya, karena dia tahu apa yang harus dilakukannya, dan bagaimana nanti dia akan mendapatkan upah pada akhirnya. Oleh karena itu, dia tidak boleh menoleh ke belakang lagi, ia harus terus maju, walau apapun yang terjadi. Lukas 17 ayat 31 dan 32. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Mari kita hidup memiliki komitmen mengikut Yesus setiap hari yang harus selalu kita perbaharui komitmen itu setiap hari, supaya kita tidak menyeleweng dari panggilan kita tidak salah arah melangkah. Jadi kita mengikuti Yesus dengan sikap teguh, tidak goyah, yang pertama. Yang kedua, melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi dan hidup yang lama kita. Yang ketiga, memberi hidup, waktu, dan tenaga, serta pikiran untuk memuliakan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, dan saya yakin, saya percaya, ada rahasia yang besar dalam pengiringan kita dan komitmen kita mengikut Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu menyertai, dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.